Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian duha bersama Buya Muhammad Elfi Syam, LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang hijrah. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya setelah Buya menyampaikan kajian nanti kita membuka interaktif di 0 telepon 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di 0811 669 3332. Baik pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir guru kita Buya Muhammad Elfi Syam di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Barakallahu fiik. Tema kajian kita itu tentang hijrah nih Bu ya. Iya. Ya, mungkin bagi pemirsa juga banyak mengenal tentang hijrah nih Bu ya. Bagaimana makna dan juga arti hijrah yang sebenarnya. Ini akan kita simak kajian bersama Buya kita, Buya Muhammad Elfi Syam. Baik, langsung saja pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya. Kepada Buya kita persilakan Buya. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pagi ini tentang hijrah. Bil munasabah ya, sehubungan dengan secara hitungan kalender pada hari ini adalah tanggal 1 Muharram. Kita mengetahui bahwasanya 1 Muharram adalah awal dari setiap tahun, dari pergantian. Yang pertama menetapkan penanggalan terhadap tanggal Islam adalah Umar bin Khattab. Ketika menetapkan agar ada penanggalan di dalam Islam, beliau menimbang-nimbang mana yang dijadikan sebagai awal perkembangan, awal dari penanggalan itu. Maka jatuhlah pilihan beliau dalam hijrah, yakni hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Kalau kita lihat di dalamnya terdapat banyak hikmah dan banyak makna yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah perubahan yang terbaik bagi kaum muslimin ketika dia meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, dan itu adalah awal dari negara Islam, ya, dan awal pergerakan dakwah yang lebih maksimal. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata hijrah sering kita dengar. Kita mendengar juga misalkan, "Oh, fulan sudah hijrah." "Oh, saya sekarang baru hijrah."
Nah, ini apa makna hijrah di sini dan bagaimana hukum hijrah, kemudian apa hakikat hijrah, apa saja hukum-hukum yang berkenaan dengan hijrah ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita yang pada ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana hijrah dan apakah hijrah itu ada tantangan atau tidak. Apa itu hijrah? Hijrah maknanya adalah hijrah yaitu mufaraqatu ardin ila ard, yaitu meninggalkan sebuah tempat ke tempat lain. Ya. Adapun dalam istilah adalah tarku daril kufri ila daril Islam, meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Ibnu Hajar mengatakan hijrah itu adalah tarku ma nahallahu anhu. Hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah diperintahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku amat luas, maka kepadakulah kalian beribadah. Ibnu Katsir mengatakan ini ada perintah dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman untuk hijrah dari negeri yang dia tidak mampu untuk melaksanakan agamanya menuju negeri Allah yang luas, bumi Allah yang luas, atau pindah ke bumi Allah yang luas, di mana memungkinkan bagi dia untuk menegakkan agamanya, yaitu dengan mentauhidkan Allah, mengibadati Allah sesuai yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi ini substansi di dalam hijrah, ya. Yani seorang dituntut untuk apa? Dituntut untuk beribadah kepada Allah dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bagian utama atau substansi dari seorang atau manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang berada di satu daerah dia tidak mampu menampakkan atau tidak mampu bisa menegakkan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dari agamanya, maka hendaklah dia pindah ke tempat yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk beribadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan kepada kalian dengan 5 poin yang mana Allah perintahkan aku dengan 5 itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 5 itu? As-sam'u wat ta'ah wal jihadu wal hijratu wal jamaah. As-sam'u, mendengar, at-ta'ah, taat, yakni sami'na wa ata'na, saya mendengar, saya mentaati, saya mendengar, saya menjalani, kayak gitu ya. Ini dari apa? Ya, pertama adalah secara umum tentu sami'na wa ata'na kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian kepada pemimpin. Wal jihad, jihad. Jihad maksud di sini tentu ada ketentuan-ketentuan. Tidak bisa jihad individu. Sehingga dikatakan oleh sebagian orang-orang yang bergerak jihad sehingga dia melakukan pembunuhan sana sini, pemboman. Ini enggak benar ini. Jihad itu dipimpin oleh wulatul amr, pemimpin kaum muslimin.
Jadi ada ketentuan oleh ulama di dalam masalah penegakan jihad. Namun jihad itu adalah hak. Kalau di Indonesia sekarang ini ya kita mengetahui kaum muslimin dan manhaj salaf ya mengakui kepemimpinan seorang muslim dan tidak boleh mencabut ketaatan kepadanya ya kecuali ada perbuatan kufur bawah, yang kekafiran betul-betul nyata yang semua orang mengatakan itu adalah kufur. Sampai anak kecil pun mengatakan kufur. Gitu. Artinya betul-betul jelas. Indakum minallah sultan. Burhan. Kamu memiliki burhan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hijrah. Yang keempat adalah hijrah. Yang kelima al-jamaah, bersatu. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Artinya hijrah diperintahkan. Hijrah tadi adalah pindah dari satu negeri ke negeri lain, atau hijrah meninggalkan apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Ibnu Hajar, dan itu adalah bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan hijrah. Hijrah itu adalah bukti dari iman yang jujur. Bukti iman yang jujur. Seorang dia mengatakan saya mukmin, saya beriman, tapi dia bergelimbang ya di dalam maksiat, di lingkungan maksiat, dia tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara sangat memungkinkan dia pindah dari tempat itu. Tapi dia tidak mau. Nah, ini dipertanyakan ya kejujurannya dalam keimanannya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Surah Al-Anfal ayat 78. Orang-orang beriman yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang awaw. Ini siapa nih yang pertama? Orang beriman semuanya ya. Yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, orang muhajirin. Wa walladzina awaw, orang-orang yang menampung, memfasilitasi tempat. Wa nasaru, yang membela. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, mereka mendapatkan pengampunan dan rezeki yang mulia. Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, yang akan dia dapatkan dengan hijrah itu, dia akan mendapatkan ajr jazil, pahala yang banyak. Nabi SAW mengatakan kepada Abi Fatimah Ad-Damri radhiyallahu anhu, "Alaika bil hijrati fa innahu la mathala laha." Rawahu An-Nasa'i. Berhijrahlah kamu. Sesungguhnya hijrah itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya, berarti pahalanya banyak. Yang ketiga, rezeki. Rezeki. Kita akan mendapatkan rezeki. Dalam hadis di atas, ada ayat di atas dia katakan, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dia mendapatkan pengampunan dan rezeki yang banyak. Dalam surah An-Nisa ayat 10 ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'a, wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad aqada ajru Allah wa kana Allah ghafurur rahim." Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan ya di bumi itu maraghaman katsiran wa sa'a, dia mendapatkan kelapangan, dia mendapatkan rezeki yang banyak. Kita lihat perantau, apalagi orang Minang ya. Ada yang sepengetahuan saya, suku yang selalu
menjadi identik untuk perantauan Minang dan suku Bugis ya. Orang merantau, dia pindah dari rumahnya, dari kampungnya. Ini secara bahasa ya. Dan pindah dari kampungnya pergi ke merantau. Yang dia cari merantau ini dalam mencari rezeki. Akan tetapi yang dimaksud di sini hijrah adalah hijrah untuk membela agama, menjaga agama. Orang hijrah dalam hal itu dia akan dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Zahir dari ayat ini anna muraghaman, ayat ini tamannu' alladhi yutahassanu bihi yuraghimu bihi al-a'da. Ya. Muraghaman ay tamannu', yakni penghalang yang mana bisa menjaga. Wasa'ah, rezeki, kelapangan. Ya, kelapangan. Ai yani muraghaman katsiratun wasa'ah ai wallahi yakni min ad-dalalati ila huda wa min al-qillati ila al-ghina. Orang yang berhijrah itu dia akan mendapatkan ya, kemudahan dari Allah. Kemudian dia keluar dari kesesatan kepada petunjuk, dan dari memiliki yang sedikit menjadi yang lebih banyak. Hal itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik dari apa yang telah dia tinggalkan. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan apa yang sudah menjadi nyaman bagi kehidupannya, dia tinggalkan sebagian dari keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ini harus kita yakini. Man taraka syai'an awadahu Allah. Siapa yang meninggalkan syai'an, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allah, Allah akan menggantinya. Taib. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan mendapatkan rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga mendapatkan pengampunan. Ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabil ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, sesungguhnya mereka itu adalah mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan, "Thamma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wasabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang hijrah setelah mereka diberi ujian, kemudian mereka berjihad, bersabar, sesungguhnya Rabbmu setelah itu adalah sungguh memberikan pengampunan dan kasih sayang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis hijrah. Ada jenis hijrah, ada secara global dua jenis hijrah. Bisa dikatakan yang pertama adalah hissi, yang kedua adalah maknawi. Hijrah ada dua hijrah. Yang pertama hijratul awtan, meninggalkan kampung halaman. Yang kedua hijratul itsmi wal udwan, meninggalkan bentuk dosa dan permusuhan. Dua hijrah ini kedua-duanya adalah hijrah. Seorang meninggalkan kampungnya, yang seorang meninggalkan dosa dan maksiat. Yang paling afdal di antara dua hijrah ini adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena di dalam hal itu adalah irda, usaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa irghamus nafsu syaitan, dan menghinakan hawa nafsu dan menghinakan syaitan. Karena meninggalkan
maksiat. Maksiat yang cenderung jiwa terhadap maksiat, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa sungguh memerintahkan kepada yang jelek. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat hijrah yang terbaik itu adalah hijrah dosa dan maksiat. Seorang bekerja, dia bergelimang dalam maksiat. Contoh hijrahnya seorang yang memakan harta riba atau melakukan transaksi riba atau menyokong riba, maka dia tinggalkan. Ya, itu yang paling afdal. Dan terkadang dia harus meninggalkan tempat itu tentu, karena itu konsekuensi. Karena kalau seandainya dia meninggalkan itu, tapi masih tetap di dalam lingkungan itu, akan kebawa lagi kembali. Tapi ingat, hijrah ini tidak semulus apa yang dibayangkan oleh seorang ketika dia berharap ketika dia hijrah dia akan mendapatkan kemudahan bagi Allah Subhanahu. Tidak ada tantangan-tantangan. Subhanallah, tidak seperti itu. Tapi tantangan itu akan ada. Ujian dan cobaan itu ada. Ya. Karena itu adalah untuk melihat kejujuran kita. Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut pertama, 2, ketiga. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka mengatakan amanna wa hum la yuftanun? Kami beriman lalu mereka tidak diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah mengetahui siapa yang jujur dalam hijrahnya. Siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang berbohong di atas mereka. Jadi kadang-kadang kita ada semangat hijrah, bagus. Tapi harus diiring dengan niat yang kuat, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita bersiap untuk menghadapi halangan dari rintangan dan ujian dan cobaan. Ada kita melihat, Masya Allah, orang-orang yang hijrah kemudian dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, dia introspeksi diri. Dia menyadari bahwa mungkin boleh jadi ini adalah penghapus dosa-dosa. Selama ini saya sudah berbuat dosa sebanyak-banyaknya, mengambil harta dengan tidak yang seharusnya. Mungkin ini adalah pengikis, sehingga dibersihkan dulu, baru dia akan bisa cepat. Ada yang sabar, bertahan. Dengan kesabarannya, dia mendapatkan kesuksesan untuk hijrah yang hakiki. Tapi ada di antara mereka yang tidak bersabar. Ketika diuji, patah langsung. Banting setir, balik ke belakang. Ya. Dan ini kembali kepada kita. Ini diuji kita nih, gitu. Inna 'azamal jaza' ma'azamil bala. Inna 'azamal jaza' ma'azamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama akan memberikan ujian sesuai dengan kadar orang itu sendiri. Yang kedua, semakin besar pahalanya. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Lalu apakah kita ketika diuji lalu kita kata, ya Allah timpakan kepada saya ujian yang paling berat. Jangan meminta, jangan mau minta. Boleh jadi kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi ketika ada, malahan Nabi SAW berdoa untuk supaya terhindar dari fitnah. Ya, Nabi juga mengatakan la tatamannau liqa'al adu.
Jangan kalian berangan-angan untuk ketemu dengan musuh. Karena kita tidak tahu itu ada bagian dari ujian. Tapi apabila ketemu, fathbutu. Fidza laqitum fathbutu. Jika kalian ketemu, bersabar, kokoh untuk menghadapinya. Jadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu adalah hebat. Anda yang sudah hijrah, Masya Allah alaik. Masya Allah alaikum. Ya. Dari pekerjaan yang tadi kita merasa nyaman karena itu adalah dosa. Lalu kita keluar, Masya Allah alaikum. Semoga Allah memberikan pahala kepada Anda dan mudahkan. Tapi ingat, mungkin boleh jadi kita diuji. Ada seorang subhanallah, dia manajer di suatu bank konvensional, keluar, dia jualan. Kayak jualan orang-orang yang jualan di jalan, ya, roti, atau apa, bakso, atau apa. Tapi betul-betul dari hasil keringatnya. Dan disitulah keberkahan yang ada. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini cukup bisa diperpanjang, bisa diperpendek ya. Namun mungkin pembahasan kita pagi ini cukupkan ya. Wallahu taala alam. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, syukran jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham yang telah menyampaikan kajian tadi. Selanjutnya kita masuk kepada sesi interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui SMS dan WA di nomor 0811 669 3332. Dan kita ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya agar mengecilkan volume televisinya terlebih dahulu dan berjarak dari televisinya. Baik, ini ada pertanyaan dari WA nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Izin bertanya Bu ya. Pandangan untuk orang awam ketika menyimak kajian sunnah, kenapa beberapa ustadz tidak menampilkan teks khutbatul hajah nih Bu ya, secara lengkap atau mungkin videonya dipotong-potong nih Bu ya. Terutama di alinea terakhir yang bagian membahas bahayanya bid'ah nih Bu ya. Apakah hal tersebut ada regulasinya atau hukum tertentu yang mengatur akan pelafasan khutbatul hajah tadi Bu ya? Jazakallahu khair Bu ya. Iya, untuk membacakan khutbatul hajah dianjurkan, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib gitu. Jadi kalau seandainya seorang menyampaikan khutbatul hajah, dia sampaikan sampai selesai, alhamdulillah bagus. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak sampaikan, itu tidak berdosa dia. Ya. Kemudian mungkin dia melihat kepada waktu, ya, kesempatan dan yang lain. Ya, wallahu a'lam. Dan kita perlu berhusnudzan kepada ustaz-ustaz kita ketika dia menyampaikan kajian itu. Ya, tidak ada unsur-unsur yang lain yang kita anggap adalah unsur kesengajaan untuk hal-hal yang tertentu. Wallahu a'lam. Ya Taib, syukran jazakallahu khair Bu atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Baru-baru ini ada musisi yang hijrah dan mengatakan musik haram dan pintu maksiat Bu ya. Kemudian ada lagi public figure yang mengatakan berdakwah itu bisa melalui musik nih Bu ya. Jadi manakah yang sesuai dengan tuntunan Rasul nih Bu ya? Ya, pertama yang sesuai dengan tuntunan Rasul ada berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan musik. Karena pada zaman dahulu ada musik loh. Ya, kalau seandainya berdakwah dengan musik itu dibenarkan, tentu Rasulullah telah melakukan hal yang demikian. Akan tapi itu tidak benar. Yakni berdakwah melalui musik tidak. Ulama ketika memikirkan permasalahan yang ada, memikirkan bahayanya musik, malah mereka mengatakan bahaya musik lebih berbahaya daripada minum khamar. Ya, lebih berbahaya dari minum khamar. Dari mana? Minum khamar, yang mabuk itu orang yang minum aja.
Akan tapi musik yang mabuk itu setiap orang mendengar. Ya. Nah, kita lihat juga bagaimana ketika sudah ada musik, konser, begitu bergelimang maksiat di dalamnya. Apa dia ketika dia menyanyi, dalam nyanyiannya dia sebutkan di dalamnya itu adalah ayat-ayat Allah. Kita khawatir dia menempatkan ayat Allah di tempat itu tidaklah tepat. Khawatir kita jatuh kepada tidak menghormati Al-Quran. Ya. Taib, ada orang yang insaf dengan lagunya satu. Tapi orang bergelimang maksiat dengan lagunya itu gimana? Jadi apa yang dilakukan oleh seorang yang tadi dia berhijrah, dia katakan pintu maksiat dari musik itu adalah benar. Saya katakan itu adalah perkataan yang ya, hati nuraninya yang mengatakan itu. Ya, hati nuraninya yang mengatakan itu. Fitrah. Nah, kita, alhamdulillah, sebelum Allah tutup hati nurani kita, sehingga kita nggak bisa melihat kebenaran dan kita tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ini berbahaya. Jadi seorang yang sudah hijrah, masya Allah, sudah banyak, alhamdulillah, dari musisi-musisi, ya, yang insaf. Alhamdulillah, kita syukuri. Kita sokong, perlu kita sokong. Maka kita nasihati kepada orang-orang yang sudah hijrah dan kita-kita yang hijrah. Dari manapun juga latar belakang kita, gitu ya. Ketika kita sudah punya niat untuk meninggalkan pekerjaan kita yang itu adalah maksiat, alhamdulillah, syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara nikmat itu dan kita tambah dengan ilmu. Kita tambah dengan ilmu. Ingat, ujian akan ada. Mungkin aja. Ujian itu akan ada. Boleh jadi ketika kita hijrah, ternyata istri kita belum siap untuk menerima kita hijrah. Itu adalah tantangan awal. Tantangan pertama. Keluarga kita belum siap kita hijrah. Itu tantangan yang paling berat. Tapi di sini kita diuji. Diuji apakah kita betul-betul jujur untuk hijrah atau tidak. Maka ini perlu ilmu dan ilmu. Ada orang yang dia hijrah awalnya, tapi subhanallah istrinya sudah bagus. Mungkin boleh jadi hal-hal yang tertentu. Wallahu a'lam. Balik banting setir, ini berbahaya. Ya. Jadi pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jika hati kita sudah disapa oleh hidayah, tangkap hidayah itu. Pelihara hidayah itu. Ya. Kembangkan hidayah itu dengan ilmu yang kita tuntut. Belajar dulu, belajar. Dengan itu iman kita akan bertambah. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia dalam keadaan merugi. Kecuali orang yang beriman, yakni ulama mengatakan orang yang berilmu agama. Wa 'amilus shalihat, ilmu itu diamalkannya. Wa tawasaw bil haqq, saling memberikan nasihat dengan kebenaran, saling memberi nasihat. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Wallahu ta'ala. Ya, taib, syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Masih dari pesan singkat nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Kapan kita bisa berhijrah di daerah kita nih Bu ya, jika terjadi banyak kesulitan dalam dakwah dan banyak maksiat nih Bu ya, seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah nih Bu ya. Ya, alhamdulillah. Negeri kita itu sudah masih, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Allah berikan kemudahan bagi kita. Kita yang harus ditambah ilmu kita. Ada seorang bertanya kepada saya, Ustadz, di kampung kami, dia datang curhat. Di kampung kami ada seorang pemimpin yang dia melegalkan ikan larangan, menyetujui itu kan bentuk sihir dan yang lainnya.
Nah, kita ini sudah kadang-kadang di mimbar kita diejek-ejek. Nah, akhirnya kawan-kawan kalau nggak mau sholat di belakang dia. Kenapa? Dia menyetujui adanya ikan larangan, dan situ kan mainnya sihir dan seterusnya, perdukunan. Lalu sebagian kawan sudah bersikap, sudah merasa sempit di daerahnya, di kampungnya, mau hijrah. Saya katakan, tunggu dulu, kita tanya dulu kepada ulama. Saya tanya kepada guru saya, Syekh Abdullah Ubailan. Saya sampaikan dengan bahasa Arab. Saya ceritakan, gambarkan bagaimana ada satu daerah di mana seorang umdahnya atau kalau kita wali negari ya, dia ada di sana sungai itu dimasukkan ikan, dijadikan ikan larangan. Ikan larangan ini ada dimantrain oleh seorang dukun, ya, kalau seandainya ada yang ngambil dia bisa saja disakit. Ya, ini seperti amaliah sihir, perbuatan sihir dan yang lainnya, dan itu disetujui oleh wali negari. Ya, ini informasi yang sampai. Kemudian akhirnya kawan-kawan ketika ini wali negari seperti itu, dia tidak mau sholat di belakangnya. Kalau khutbah Jumat dia juga menyampaikan khutbah Jumat, dia keluar. Nah, bagaimana ini Syekh? Apa mohon arahan dari antum? Beliau sampaikan, ya. Beliau sampaikan, ya, saya akan bisa jawab dengan teksnya ya, yang beliau sampaikan kepada saya. Ya. Ini saya ingin menyampaikan ada apa yang saya ingin sampaikan ya. Saya kalau seandainya ada dalam permasalahan, saya langsung bertanya kepada beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata beliau. Salatuhumul jum'ah khalfahu sahihah. Salat mereka, yakni jamaah, salat Jumat di belakang imam yang tadi kita katakan dia menyetujui ikan larangan dan prosesi itu, salatnya sah. Salat kawan-kawan itu sah. Illa ayya'lamu, kecuali mereka mengetahui annahu yusrifu al-ibadata li ghairillah. Kecuali mereka tahu bahwa si fulan itu telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia berbuat syirik nyata-nyata gitu ya. Dia berdoa kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Ya, nampak betul-betul. Jangan kabarnya, kiranya dan yang lain itu betul-betul dia mengetahui. Au yata'ata as-sihra bi nafsihi, atau dia langsung yang melakukan sihir. Dia melakukan perbuatan sihir. Ya. Wa amma muwafaqatuhu fahiya haramun alaih. Adapun persetujuannya terhadap perbuatan yang seperti itu, perbuatan sihir atau dia mengundang orang melakukan sihir dan yang lain, ya, itu adalah haramun alaih. Ada suatu hal yang maksiat, haram terhadapnya. Enggak boleh dia lakukan. Haram. Ya. Tapi tidak jatuh kepada, kalau setiap orang melakukan, dia melakukan itu haram untuknya, lalu kita hukum kafir, nggak boleh. Jatuh takfiri kita jadi nanti. Nggak benar. Lalu kata Syekh, wayam bagi lil ikhwah arifqa fid da'wati, fayam bagi lil ikhwati arifqu fid da'wati fannasul yawma fi jahlin azim. Sepantas sebagai ikhwan untuk berlemah lembut di dalam berdakwah. Manusia pada saat ini dalam keadaan kebodohan yang luar biasa. Nah, maka oleh karena itu kalau kita lihat, alhamdulillah, ya, TV-TV dakwah di mana-mana bisa dilihat. Tapi kalau seandainya ada seorang ustadz yang sudah memerangi TV-TV dakwah ini perlu dipertanyakan juga nih. Ya, yang menyebarkan kebencian kepada TV-TV dakwah. Subhanallah, entah berapa orang mendapatkan hidayah. Dan itu media yang paling minim dalam menuntut ilmu, di mana di daerah-daerahnya mungkin tidak ada para ustadz. Tapi di dalam TV-TV, Masya Allah, para ustadznya
luar biasa. Nah, jadi pemirsa yang mulia kalau Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita tambah. Ya, kita bersabar, kita berdoa. Ya. Kita ya, kalau kita lihat Rasulullah dahulu gimana dia berdakwah. Ditaruh tai onta di kepala. Kita belum apa-apa. Dan itu terkadang disebabkan oleh kesalahan sikap kita di dalam menyikapi permasalahan. Terkadang saya memberikan gambaran kadang-kadang, ini api ini kecil. Ya. Ditiup aja mungkin mati dia. Tapi karena kecerobohan di dalam menyikapi, ya, akhirnya menjadi membesar, membakar dia. Sebenarnya dia adalah hal yang kecil dan disikapi dengan baik, selesai sudah. Tapi karena ini sedikit salah menyikapi, dia bisa menjadi besar. Nah, kalau kita pandai di dalam menyikapi, berilmu kita, atau bermusyawarah kita, kemudian kita bertanya kepada orang yang berilmu, yang besar, api yang besar, malah bisa kita jinakkan, kita padamkan dengan baik, tanpa ada mudarat kepada yang lain. Inilah ibarat kurang lebih, ya. Nah, di dalam kita berdakwah juga, memang ketika kita ingin menangkap ikan deh, menangguk, ya, pakai jaring, masuk ke dalam, otomatis, ya, otomatis pasti airnya akan keruh. Akhirnya berefek kepada ikan yang lain, agak mabuk, ya. Tapi dia akan tenang setelah itu. Tapi ada di antara orang yang kadang bukan mau menangkap ikan, tapi memang mengeruhkan suasana, mengeruhkan kolam itu. Akhirnya ikan yang pada mabuk semua, ada yang mati, gitu ya. Yang akan kewalahan adalah orang-orang yang tinggal bagaimana cara menenangkan. Nah, jadi subhanallah, ilmu kita harus kita tambah. Jangan kita gara-gara kita mengetahui sedikit, ya, lalu kita sudah berkuar-kuar kemana? Yani kama yuqal, yani ya'lamu syai'an wa yakhfa 'alaihi asya'. Dia mengetahui satu, tapi 1000 dia tidak tahu. Nah, di atas pengetahuan yang satu ini dia berpijak, kemudian menghukum semuanya. Hal ini adalah suatu hal yang keliru. Ya. Jadi intinya sekali lagi, alhamdulillah, belum ada yang kita harus hijrah sebagaimana ya dilakukan oleh Rasulullah atau yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu, sehingga dia hijrah ke hijrah pertama. Para sahabat diperintah oleh Nabi kepada hijrah Habasyah pertama, Habasyah yang kedua, kemudian hijrah kaum muslimin ke Madinah, ya, kemudian Nabi berangkat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu akhlak kita harus kita perbaiki, etika kita, adab kita dengan orang. Kemudian perlu juga kita ingat, berdakwah dengan sosial itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bukankah Nabi SAW memberikan pemberian kepada Safwan bin Umayyah, diberi sampai dia masuk Islam, sampai dia mengatakan tidak ada yang bisa memberi ini kecuali adalah seorang Nabi. Yakin dia, Safwan bin Umayyah. Dia harus tokoh, punya kekayaan yang banyak, tapi Nabi beri dia. Pendekatan. Ya. Sampai dia katakan, Rasulullah itu ada orang paling dibenci sebelumnya, sekarang sudah menjadi orang yang paling dia cintai. Boleh jadi kita memberi sembako, memberi beras, memudahkan urusan orang. Itu adalah bagian dari trik kita untuk berdakwah. Tahabu. Saling memberi hadiahlah, kalian saling mencintai. Ya. Al-mun'am yuhab
orang yang memberikan nikmat, orang yang memberikan sesuatu, dia akan dicintai. Maka oleh karena itu, seorang dai hendaklah, atau seorang yang mengetahui kebenaran, hendaklah dia bijaksana, berlemah lembut. Saya dulu ketika saya pulang dari Arab Saudi, saya ketemu dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Saya minta nasihat Syekh. Beliau ini adalah orang yang buta. Saya minta nasihat Syekh. Tolong saya nasihat, saya mau pulang. Kata yang alaika birrifq. Lemah lembut dalam berdakwah. Lemah lembut. Kenapa? Ya, di sekitar Anda banyak bid'ah. Dan mereka adalah banyak orang yang tidak tahu, bodoh. Apabila kita beri mereka ilmu dengan baik, dengan cara yang benar, mereka tahu akan kebenaran, mereka akan tinggalkan apa yang tidak mereka ketahui tadi. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair atas jawabannya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam program kajian duha bersama Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Buya yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian, dan semoga ini dapat menambah ilmu syar'i kita tentunya. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio, dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Semoga di pertemuan berikutnya dapat dijawab oleh Buya. Jazakumullahu khairan kepada kru yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.